Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Danu berdiri di depan rumahnya, menatap kosong ke arah jalan gang sempit yang mulai sepi. Pemakaman ayahnya baru saja selesai sore tadi, dan malam ini para tetangga sudah pulang setelah tahlilan. Bau dupa dan sisa makanan dari acara masih tercium samar di udara. Rumah kecil peninggalan ayahnya berdiri sederhana di tengah perkampungan padat. Dindingnya dari tembok kusam dengan cat yang mulai mengelupas. Warung nasi uduk di bagian depan rumah sudah ditutup sejak ayahnya jatuh sakit beberapa minggu lalu. Sekarang, warung itu terlihat lebih suram dibanding sebelumnya, seolah ikut berduka atas kepergian pemiliknya. "Sudah, istirahat saja dulu, Nuh," kata Bu Rini, tetangga sebelah rumah. Perempuan parubaya itu meletakkan tangannya di bahu Danu dengan lembut, raut wajahnya penuh iba. Danu hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu. Makasih ya, udah bantuin." Bu Rini tersenyum tipis, lalu merapikan kerudungnya. "Kalau butuh apa-apa, tinggal bilang ya. Warisan dari orang tua itu nggak cuma harta, tapi juga amanah, jaga baik-baik." Kata-kata itu membuat Danu terdiam. Ia tahu bahwa ayahnya memang meninggalkan warung nasi uduk sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Bu Rini yang terdengar aneh. Danu masuk ke dalam rumah setelah para tetangga pergi. Ia menyalakan lampu ruang tamu yang remang-remang. Rumah ini tak pernah terasa sebesar ini sebelumnya. Tanpa kehadiran ayahnya, semuanya terasa kosong dan dingin. Ia melemparkan tubuhnya ke kasur. Rasa lelah menyerangnya seperti gelombang pasang. Namun, sebelum sempat benar-benar terlelap, ia mendengar sesuatu. Danu membuka mata. Suara itu terdengar samar, seperti suara anak kecil tertawa pelan datang dari dalam rumah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menajamkan pendengarannya. Tidak ada siapa-siapa di rumah ini selain dirinya. Mungkin cuma suara di luar, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi anehnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Danu duduk tegak. Matanya tertuju ke arah pintu kamar ayahnya yang sedikit terbuka. Cahaya redup dari lampu di ruang tamu menerobos masuk, tapi bagian dalam kamar itu gelap gulita. Ia menelan ludah. Haruskah ia mengecek ke dalam? Danu menggeleng cepat, mengutuk dirinya sendiri karena terlalu paranoid. Ia memaksakan diri untuk kembali tidur, membalikkan badan dan menarik selimutnya sampai ke leher. Namun sebelum matanya benar-benar tertutup, ia mendengar sesuatu lagi. Krek! Pintu kamar ayahnya bergerak perlahan membuka lebih lebar. Danu merapatkan selimutnya, napasnya mulai berat. Malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sendirian di rumahnya sendiri. Danu terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Semalaman, tidurnya tidak nyenyak. Ia terus merasa seperti ada yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Tapi setiap kali ia memberanikan diri melihat ke arah kamar ayahnya, tidak ada apa-apa. Pagi itu, suasana rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia melangkah keluar kamar dan duduk di bangku kayu depan rumah, menghirup udara segar. Gang sempit tempatnya tinggal mulai ramai lagi. Anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu berbincang sambil membawa kantong belanjaan dari pasar, dan tukang sayur mendorong gerobaknya sambil berteriak, "Sayur! Sayur segar!" Tetangga-tetangganya juga sudah kembali dengan aktivitas masing-masing. Namun Danu merasa ada yang berubah. Tatapan mereka kini berbeda, ada rasa penasaran dan sedikit waspada. "Nuh, gimana warungnya? Udah mau buka lagi?" tanya Pak De Ahmad, tetangga yang warung kopinya selalu jadi tempat nongkrong bapak-bapak di ujung gang. Danu mengangkat bahu. "Belum tahu Pak De, saya masih pikir-pikir." Pak De Ahmad mengangguk pelan, tapi tatapannya seakan ingin mengatakan sesuatu yang lebih. "Ya, kalau bisa cepat dibuka lagi. Warung bapakmu kan langganan orang-orang sini. Sayang kalau tutup lama." Danu hanya tersenyum tipis. Ia tahu benar bahwa warung ini bukan sekadar tempat makan biasa. Ayahnya selalu punya uang, selalu cukup, bahkan di saat warung sedang sepi. Tapi dulu ia tidak pernah terlalu memikirkannya. Sekarang, setelah ayahnya tiada, ia mulai bertanya-tanya, dari mana sebenarnya uang itu berasal? Danu kembali masuk ke rumah. Ada satu hal yang membuatnya penasaran sejak semalam. Kamar ayahnya. Ia berdiri di depan pintu kamar itu. Cahaya pagi yang masuk dari celah-celah jendela membuat ruangan ini terasa lebih terang, tapi tetap menyisakan perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Dengan hati-hati, Danu melangkah masuk.
Bau khas kamarnya masih ada, campuran kayu tua dan wangi dupa yang biasa dibakar ayahnya setiap malam Jumat. Semuanya masih tertata rapi, seakan ayahnya masih ada di sana. Namun, matanya langsung tertuju pada satu benda di sudut ruangan, lemari kayu tua. Lemari itu sudah ada sejak Danu kecil dan ayahnya selalu melarangnya membukanya. Danu tidak pernah tahu isinya. Dulu ia sempat berpikir kalau itu hanya tempat menyimpan barang-barang penting atau mungkin kenangan masa lalu ayahnya. Tapi, setelah semalam ia mendengar suara-suara aneh, perasaannya mulai berubah. Jantungnya berdebar lebih kencang saat tangannya menyentuh gagang lemari itu. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan membuka pintunya. Krek! Debu beterbangan dan Danu langsung terbatuk kecil. Lemari itu tidak berisi banyak barang, hanya beberapa kain batik lipatan, satu kotak kayu kecil, dan sebuah guci hitam di bagian bawah. Matanya terpaku pada guci itu. Guci kecil berwarna hitam pekat, sedikit berdebu, dan mengeluarkan bau anyir samar. Danu menelan ludah. Tangannya bergerak perlahan menyentuh guci itu dengan ujung jarinya. Seketika udara di ruangan terasa lebih dingin. Nah, itu dia. Danu terlonjak kaget. Ia berbalik dan melihat sosok bibinya, Bu Mira, berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya terlihat tegang, matanya menatap lurus ke arah guci di tangan Danu. "Bibi kenal ini?" tanya Danu, suaranya serak. Bu Mira tidak langsung menjawab. Ia masuk ke dalam kamar dan duduk di tepi ranjang. Wajahnya seperti orang yang baru melihat sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. "Danu, ini peninggalan ayahmu," katanya pelan. "Dan kalau kamu sudah menemukannya, berarti sekarang giliranmu." Danu mengernyit. "Giliranku? Maksud bibi apa?" Wanita itu menghela napas panjang. "Kamu pikir dari mana uang ayahmu selama ini? Kamu pikir warung kecil ini bisa bertahan tanpa ada bantuan?" Danu semakin bingung. Apa hubungannya sama guci ini? Bu Mirah menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Di dalam guci itu, ada tuyul. Ruangan terasa semakin dingin. Danu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap guci hitam di tangannya dengan campuran ngeri dan tidak percaya. "Bibi bercanda, kan?" Bu Mirah menggeleng. "Kamu pikir kenapa ayahmu tidak pernah kekurangan uang, bahkan saat warung sepi? Kenapa selalu ada uang di laci kasir setiap malam, padahal tidak ada pelanggan? Itu karena ayahmu punya penolong." Danu merasa tubuhnya melemah. Semua kejadian aneh yang ia alami sejak ayahnya meninggal kini mulai masuk akal. Suara cekikikan di malam hari, tatapan aneh para tetangga, dan guci misterius yang disembunyikan di lemari tua ini. Ia menatap Bu Mirah, berharap mendapatkan jawaban lain. Tapi wanita itu hanya menatapnya balik dengan ekspresi serius. "Sudahlah," kata Bu Mira akhirnya. "Jangan macam-macam sama guci itu, jangan dibuka, jangan dibuang. Kalau sudah diwariskan, kamu harus terima." Danu menatap guci itu lagi. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Dan malam itu suara cekikikan kecil itu terdengar lagi. Lebih dekat. Malam itu Danu duduk di ruang tamu dengan pikiran berkecamuk. Ia menatap guci hitam yang kini diletakkan di atas meja. Kata-kata Bu Mira terus terngiang di kepalanya. Di dalam guci itu ada tuyul. Danu tidak percaya hal seperti itu ada di dunia nyata. Tuyul, makhluk gaib pencuri uang, itu hanya cerita dari orang-orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi semakin ia mencoba menyangkal langit, semakin banyak keanehan yang mulai ia sadari. Salah satunya adalah uang. Setelah pemakaman ayahnya, Danu belum membuka kembali warung nasi uduk. Ia juga belum bekerja. Tapi entah kenapa, setiap kali ia butuh sesuatu, selalu ada uang di laci kasir warung. Pagi tadi, ia ingin membeli kopi dan rokok. Saat membuka laci kasir, ada selembar uang 50 ribuan yang ia yakin tidak pernah ia taruh di sana. Kemarin ia butuh membeli beras dan gas. Saat ia mengecek, ada uang 100 ribu terselip di antara tumpukan piring. Danu berpikir keras. Apakah ini benar-benar ulah tuyul? Ia menatap guci hitam di atas meja. Tangannya gatal ingin membukanya, ingin memastikan apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Tapi ia teringat pesan Bu Mira. Jangan dibuka, jangan dibuang. Danu mendesah panjang. Ia tak ingin memikirkan hal-hal aneh lagi. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu, berharap semua akan terasa normal saat ia bangun nanti. Tapi malamnya, suara cekikikan itu terdengar lagi. Keesokan paginya, matahari sudah tinggi saat Danu terbangun. Ia merasa tubuhnya lelah, seperti habis bekerja keras semalaman, padahal ia tidur lebih awal. Saat berjalan ke depan rumah, ia bertemu dengan Bu Rini yang sedang menyapu halaman. "Nuh, semalam kamu keluar rumah ya?" tanya Bu Rini tiba-tiba. Danu mengerutkan dahi. "Enggak, Bu. Saya tidur dari malam."
Bu Rini tampak ragu, tapi tadi pagi ada yang lihat kamu mondar-mandir di gang. Danu semakin bingung. Maksudnya gimana? Saya tidur dari semalam, Bu. Bu Rini tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang lalu menatap Danu dengan ekspresi prihatin. Hati-hati, Nu. Kadang warisan orang tua itu bukan cuma harta. Danu merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Apa maksud Bu Rini? Siapa yang dilihat orang semalam? Dengan langkah berat, ia masuk kembali ke rumah dan langsung menuju warung. Ketika ia membuka laci kasir, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di sana tersusun rapi beberapa lembar uang 50 ribuan dan 100 ribuan. Jauh lebih banyak dari biasanya. Tangannya gemetar saat menyentuh uang itu. Tidak mungkin ini hasil jualan. Warungnya bahkan belum buka sejak ayahnya meninggal. Malam sebelumnya, ia tidur di kamarnya. Lalu siapa yang keluar dan membawa pulang uang ini? Danu teringat ucapan Bu Mira, kalau sudah diwariskan, kamu harus terima. Ia mulai paham, ia tidak hanya mewarisi warung ayahnya, ia juga mewarisi tuyul yang bekerja untuknya. Dan yang lebih mengerikan, tuyul itu mungkin sedang menggunakan tubuhnya. Seharian itu Danu tidak bisa fokus. Ia duduk di bangku panjang depan rumah, memandangi orang-orang yang lalu lalang di gang sempitnya. Biasanya ia menikmati suasana pagi seperti ini. Ibu-ibu yang baru pulang dari pasar, bapak-bapak yang ngobrol di warung kopi, dan anak-anak yang berlarian. Tapi pagi ini, semuanya terasa berbeda. Ia tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Bu Rini tadi. Semalam kamu keluar rumah ya? Danu yakin ia tidur semalaman. Tapi jika bukan dia yang berkeliaran di gang, siapa? Atau apa? Pikirannya terus kembali pada guci hitam di kamarnya. Sejak menemukannya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Mungkinkah tuyul yang disebut Bu Mira benar-benar ada? Dan kalau iya, apakah makhluk itu melakukan sesuatu padanya? Tiba-tiba, suara panggilan dari ujung gang menyadarkannya. Nu, warung udah mau buka lagi, belum? Danu menoleh. Pak Deh Ahmad dan beberapa bapak-bapak lainnya sedang duduk di warung kopi menatapnya dengan penuh selidik. Danu memaksakan senyum. Belum, Pak Deh. Saya masih beres-beres rumah. Pak Deh Ahmad mengangguk lalu berkata setengah bercanda, ya jangan lama-lama. Warung bapakmu itu sakti loh. Gak ada pelanggan pun bisa terus jalan. Bapak-bapak lain tertawa, tapi ada nada aneh dalam suara mereka. Seakan mereka tahu sesuatu yang Danu tidak tahu. Danu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil lalu masuk kembali ke dalam rumah. Danu menatap bayangannya di cermin kamar mandi. Matanya terlihat lelah, kantung hitam mulai terbentuk di bawahnya. Rasanya seperti ia kurang tidur selama berhari-hari, padahal ia yakin tidur cukup. Ia mencuci wajah, berharap segarnya air bisa mengusir pikirannya yang kacau. Namun saat ia menatap cermin lagi, ada sesuatu yang membuatnya membeku. Bayangannya tersenyum, padahal ia tidak sedang tersenyum. Jantung Danu berdetak kencang. Ia mundur selangkah dan bayangannya ikut mundur. Tapi senyuman di wajahnya tetap ada. Pelan-pelan, bayangan itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah kamar ayahnya. Danu tersentak dan menoleh ke belakang. Tapi di dunia nyata, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan di dalam kamar ayahnya yang pintunya terbuka sedikit. Saat ia kembali menatap cermin, bayangannya sudah kembali normal. Tidak ada senyuman, tidak ada gerakan aneh, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi, Danu tahu ia tidak berhalusinasi. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke kamar ayahnya. Guci hitam masih ada di sana di atas meja. Ia menatap benda itu lama, mencoba mencari jawaban. Lalu, ia mengambil keputusan. Guci ini harus dibuang. Danu duduk di tepi ranjang menatap guci hitam di hadapannya dengan campuran takut dan ragu. Semakin lama ia melihatnya, semakin kuat perasaan tidak enak yang merayap di dadanya. Seolah guci itu hidup, seolah ada sesuatu di dalamnya yang memperhatikannya balik. Ia harus membuangnya. Tanpa pikir panjang, Danu meraih guci itu, membungkusnya dengan kain lusuh, lalu memasukkannya ke dalam tas ransel. Ia tidak tahu harus membuangnya kemana. Tapi satu hal yang pasti, benda ini tidak boleh ada di rumahnya lagi. Langkahnya cepat saat keluar dari rumah. Gang sempit di depan rumahnya sudah mulai sepi, hanya ada suara televisi samar dari beberapa rumah. Ia berjalan lurus, keluar dari gang menuju jalan besar. Mau dibuang kemana? Danu tersentak. Suara itu muncul begitu saja dari belakangnya. Ia menoleh cepat. Bu Mira berdiri di ujung gang, wajahnya tidak terbaca dalam cahaya lampu jalan yang remang-remang. Bibi? Danu berusaha bersikap biasa. Saya mau buang sesuatu. Bu Mira menatapnya lama lalu berjalan mendekat. Tanpa bertanya, ia langsung mengulurkan tangan dan meraih tas ransel yang dibawa Danu. Danu ingin menahan, tapi tubuhnya terasa kaku. Bu Mira membuka ransel dan melihat isi di dalamnya.
Ia mendesah pelan seolah sudah menduga. Kamu nggak bisa buang ini, Danu. Danu mengernyit. Kenapa? Saya nggak mau ada benda ini di rumah. Saya nggak mau ada tuyul. Bu Mirah menutup ranselnya dengan gerakan perlahan. Kamu pikir bisa lepas begitu saja? Suaranya pelan tapi penuh tekanan. Benda ini diwariskan ke kamu, Nu. Kamu sudah terikat dengannya. Kalau kamu membuangnya, dia akan kembali. Danu menelan ludah. Maksud Bibi apa? Guci ini cuma benda mati. Kalau saya buang ke sungai atau kubur di tanah, selesai. Bu Mirah menatapnya dengan iba. Sudah banyak yang coba melakukan itu, Nu. Termasuk ayahmu. Jantung Danu berdegup kencang. Apa? Bu Mirah mengangguk. Dulu ayahmu juga ingin lepas. Dia pernah membuang guci ini jauh ke hutan, bahkan pernah menguburnya di makam kosong. Wanita itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lirih. Tapi setiap kali dia bangun tidur, guci itu selalu kembali ada di kamarnya. Danu merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan kalau kamu tetap nekat membuangnya, Bu Mirah menatapnya tajam. Kamu harus siap dengan akibatnya. Danu menggenggam tali ranselnya erat. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Ia tidak ingin terikat dengan warisan ini. Ia tidak ingin hidup dengan rasa takut setiap malam. Tapi, kalau guci ini benar-benar kembali seperti yang Bu Mirah katakan, apa yang harus ia lakukan? Di kejauhan, angin malam berembus pelan membawa suara cekikikan kecil yang terdengar semakin dekat. Danu duduk terpaku di ruang tamu, mendengarkan suara cekikikan yang semakin lama semakin jelas. Itu bukan dari luar. Suara itu datang dari dalam rumah, dari kamar ayahnya. Ia menoleh ke pintu kamar yang sedikit terbuka dan untuk pertama kalinya ia merasa tidak mampu bergerak, seolah tubuhnya terkunci oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar ketakutan. Suara cekikikan itu semakin jelas, semakin dekat, sampai akhirnya terdengar di telinganya seperti suara tawa seorang anak kecil yang sedang bersembunyi di balik dinding. Tak ada suara lain, hanya tawa itu. Danu menghembuskan napas panjang berusaha menenangkan dirinya. Itu cuma suara di luar, pasti cuma imajinasiku, pikirnya. Tapi semakin lama, suara itu semakin mengerikan. Tawa itu tidak terdengar seperti suara anak kecil biasa. Ada sesuatu yang salah. Ada keinginan jahat yang tersembunyi di balik tawa itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Harus ke kamar ayah. Danu melangkah pelan menuju kamar yang kini terasa lebih gelap dari biasanya. Setiap langkahnya terasa berat seperti ada sesuatu yang menahannya. Ketika ia hampir sampai di pintu kamar, suara itu terhenti. Ia menarik napas, membuka pintu kamar perlahan dan melangkah masuk. Namun matanya langsung tertuju pada satu hal. Di tengah kamar, guci hitam itu tergeletak di lantai, seperti baru saja terjatuh. Danu merasakan perasaan aneh menyelusup ke dalam dirinya, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar ketakutan. Perasaan seolah guci itu memanggilnya, menunggu. Ini gak mungkin, gumam Danu, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Guci itu kembali ke sini, kembali ke tempatnya, begitu saja tanpa jejak apapun yang bisa menjelaskan. Saat ia mendekat, perasaan dingin menyapu tubuhnya dan cekikikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Itu suara di dekatnya. Danu menoleh cepat dan untuk sekian detik, matanya bertemu dengan bayangan kecil yang muncul di sudut kamar. Bayangan itu melintas dengan cepat, lari ke arah lemari kayu tua. Gusar, Danu berlari ke arah bayangan itu. Namun, sebelum ia bisa mencapai lemari, sesuatu yang berat menarik kakinya. Tubuhnya terdorong ke lantai, dan di bawah cahaya redup dari lampu luar, ia melihat tangan kecil yang berlumuran darah memegang kakinya dengan kuat. Danu berteriak dan berusaha melepaskan diri, namun tangan itu semakin erat mencengkeram. Dari bawah tempat tidur, sosok kecil itu muncul, tuyul dengan mata hitam kosong dan mulut tersenyum lebar, penuh dengan deretan gigi tajam. "Jangan lari," bisik suara itu, suara yang terdengar seperti suara seorang anak, tapi penuh dengan kebencian. Danu menjerit berusaha menendang, tapi tangan itu tak kunjung lepas. Tuyul itu mulai merayap lebih dekat. Matanya menatap Danu dengan penuh rasa lapar. "Kenapa kamu mencoba membuangku?" Suara itu terdengar seperti tawa yang tertahan, mengerikan dan mengancam. "Aku sudah terikat padamu. Kamu yang memanggilku." Jantung Danu hampir berhenti berdetak. Setiap kata tuyul itu seperti pisau yang mengiris-iris hatinya. Ia telah terikat dengan makhluk ini. "Tidak, aku tidak mau." Danu berteriak, tangannya meraih guci hitam yang tergeletak di lantai. Ia tahu untuk bisa bebas, guci itu harus dihancurkan. Itu satu-satunya cara untuk memutuskan ikatan ini. Tapi sebelum ia sempat meraih guci itu, tangan kecil tuyul itu meraih pergelangan tangannya,
dan seketika tubuh Danu terhenti, seperti ada kekuatan yang menahannya. "Begitu mudahkah kau ingin melupakanku?" Suara itu terdengar semakin dalam, semakin gelap. Tuyul itu tersenyum lagi dan tawa kecilnya terdengar lebih menyeramkan daripada sebelumnya. "Begitu mudahkah kau membuangku?" Danu menatap Guci itu lagi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak ada jalan keluar. Apa yang bisa ia lakukan? Apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan makhluk ini? Tapi jawabannya datang dalam bentuk bisikan pelan dari suara yang jauh lebih lembut. "Hancurkan Guci itu." Danu terpaku di tempatnya, tangan kecil tuyul itu masih mencengkeram erat pergelangan tangannya. Suara tawa kecil yang menggema di sekitar kamar seperti terperangkap dalam dinding, berputar-putar, berusaha menembus kesadarannya. Seketika itu, suara lembut itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih memaksa. "Hancurkan Guci itu." Danu menatap guci hitam yang tergeletak di lantai, seolah guci itu juga menatap balik dengan tatapan kosong, menyuruhnya melakukan hal yang sama. "Hancurkan aku." Ia bisa merasakan tubuhnya seperti terkunci. Setiap gerakan terasa berat. Tetapi dalam hatinya satu kata terngiang-ngiang semakin keras. "Hancurkan." Tuyul itu semakin mendekat, wajahnya yang pucat dan penuh taring tampak semakin nyata di hadapan Danu. Danu bisa mencium bau busuk yang tercium dari makhluk itu, seperti bau tanah kuburan yang lembab. "Jangan coba-coba." Suara tuyul itu terdengar mengerikan. "Kamu tak akan bisa mengalahkanku." Namun, Danu merasa sesuatu mulai mengalir dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, tetapi terasa seperti kekuatan yang luar biasa. Ia merasa ada ikatan yang terputus, seolah dunia dan waktu berhenti sejenak. Ia menatap Guci itu lagi. Matanya terbuka lebar. Satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah dengan menghancurkannya. Dengan satu gerakan cepat, Danu melepaskan tangan tuyul itu, menendang tubuh kecil makhluk itu menjauh. Tubuhnya seakan mengeras dan menjadi sangat kuat, mungkin karena terpicu oleh ketakutan dan kemarahan yang membuncah. Ia mengambil Guci dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di tengah kamar yang semakin gelap, Danu berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku." Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan Guci itu ke lantai. Suara benturan keras itu memenuhi seluruh ruangan, memecahkan kesunyian malam. Guci itu retak, retakan halus mulai menyebar di permukaannya, dan suara tawa tuyul itu berhenti seketika. Namun saat Danu menatap Guci yang sudah retak, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Dari dalam Guci bukan benda-benda berharga yang keluar, tapi cahaya merah menyala yang perlahan keluar, semakin besar dan menderu, seperti sesuatu yang keluar dari kedalaman dunia lain. Danu mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi, mulutnya kering. Apa yang baru saja ia lakukan? Tuyul itu kini tampak terhuyung-huyung, tubuhnya mulai bergetar dan suara cekikikan itu berubah menjadi tangisan kecil yang mengerikan. "Kamu tidak bisa menghindari takdirmu." Danu merasa tubuhnya gemetar hebat. Rasa takut, kesedihan, dan ketakutan yang mendalam merasuk ke dalam dirinya, menguasai setiap inci dirinya. Cahaya merah yang memancar dari dalam Guci terus membesar seperti sedang menghisap seluruh udara di sekitarnya. Danu ternganga, tak mampu bergerak. Suara tangisan kecil dari tuyul itu semakin memekakkan telinga, berbaur dengan suara mengerikan yang datang dari dalam Guci, seperti rintihan ribuan makhluk yang terperangkap dalam kegelapan. Danu merasakan panas yang menjalar ke tubuhnya, seperti ada api yang membakar dari dalam. Cahaya merah itu semakin menyilaukan, dan tak lama kemudian, sebuah pintu yang besar dan berkilau mulai muncul di tengah-tengah cahaya, memanjang hingga ke langit-langit kamar. Pintu itu seakan menghisap semua yang ada di sekitarnya, dan Danu bisa merasakan adanya kekuatan yang begitu kuat dari dalamnya. "Pintu terlarang!" Suara Bu Mirah tiba-tiba terdengar di telinganya. Danu menoleh dengan cepat. Bu Mirah berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya serius dan penuh ketegangan. "Kamu sudah membukanya, Danu?" Danu tergagap. "Apa maksud Bibi? Apa itu?" "Pintu itu adalah gerbang menuju dunia lain. Dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang lebih tua, lebih kuat dari apapun yang kamu bayangkan. Itu adalah tempat para makhluk yang tak bisa terlahir di dunia kita, dan Guci itu." Bu Mirah menatap Guci yang kini sudah pecah, menyisakan retakan besar yang mengeluarkan cahaya. "Guci itu adalah kunci untuk membuka pintu ini," Danu gemetar. "Jadi, Guci itu adalah pintu?" Bu Mirah mengangguk pelan. "Pintu menuju dunia mereka. Tuyul itu, dan makhluk-makhluk lain yang ada di dalam Guci itu adalah penjaga gerbang. Mereka terikat pada benda itu, dan mereka menjaga agar pintu tidak terbuka. Tapi kenapa sekarang pintu itu terbuka? Kenapa Guci ini bisa hancur?"
Danu merasa dunia seperti berputar di sekelilingnya. Bu Mira menatap Danu dengan pandangan penuh keprihatinan. Karena kamu mencoba membuangnya, karena kamu mencoba menolak takdir. Pintu itu kini semakin besar dan suara angin dari dalamnya terdengar seperti desahan panjang, seolah ada ribuan makhluk yang sedang berkerumun di baliknya. Danu merasa seluruh tubuhnya seperti terhisap ke dalamnya. Suara tuyul itu kini berubah menjadi suara berteriak, semakin keras, semakin menakutkan. Tidak bisa. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kalian semua akan datang. Tanpa sadar, Danu mulai melangkah ke arah pintu itu, seakan ada kekuatan yang menariknya. Danu, jangan, teriak Bu Mira, berlari untuk menghentikannya. Tapi terlalu terlambat. Danu sudah terjebak dalam cahaya itu, tubuhnya seperti terhisap ke dalam pintu yang semakin lebar, semakin gelap. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Ia kini berada di tempat yang asing, di sebuah dunia yang gelap dan mencekam. Tanahnya kering, berlubang-lubang, dan udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan. Di kejauhan, Danu bisa melihat bayangan-bayangan gelap bergerak cepat, seperti sosok-sosok yang berburu. Tuyul itu sudah ada di depannya, tersenyum lebar dengan mata yang hitam pekat. Tapi kali ini sosoknya berbeda. Tubuhnya lebih besar, lebih menyeramkan, dan ada banyak tangan yang muncul dari tubuhnya. Selamat datang di dunia kami, Danu, bisik tuyul itu, suaranya lebih dalam dan mengerikan. Di sini, kamu tak akan pernah bisa kembali lagi. Danu merasa seluruh tubuhnya dingin, namun ada satu hal yang menguatkan dirinya. Ia harus keluar, ia harus menutup pintu ini sebelum semuanya terlambat. Danu terperangkap dalam dunia yang tak dikenalnya. Semua yang ada di sekelilingnya tampak asing, seperti dunia yang terbalik dan gelap, penuh dengan bayangan-bayangan yang bergerak cepat, menciptakan perasaan seolah-olah ada ribuan mata yang mengawasinya. Angin yang kering dan berbisik terdengar tidak wajar, seperti suara dari makhluk yang terperangkap dalam dimensi ini, berusaha keluar, berusaha menyeretnya lebih dalam. Tuyul itu berdiri di depannya, tubuhnya yang membesar semakin mengerikan. Kamu pikir kamu bisa kembali ke dunia yang dulu? Semua sudah terlambat, Danu. Danu mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ini bukan dunia yang ia kenal. Semua terasa begitu nyata. Dan makhluk-makhluk yang ada di sini tidak tampak seperti sekadar legenda. Mereka nyata dan mereka kelaparan. Dengan mata hitam yang kosong, tuyul itu mulai melangkah mendekat dan dari belakang tubuhnya, tangan-tangan kecil yang berlendir mulai merayap keluar, siap menangkap. Danu merasa jantungnya berdegup kencang. Aku harus melawan, aku harus keluar. Tapi di saat yang sama, ia merasa seperti ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya untuk tetap di sini. Di dunia ini, di dunia yang dikuasai oleh para makhluk ini. Ia mulai merasa seperti bagian dari tempat ini, seolah tak bisa melarikan diri. Tapi kau masih punya pilihan, Danu. Suara Bu Mira tiba-tiba terdengar di telinganya, seperti datang dari mana saja dan tak ada tempat tertentu. Ada cara untuk menutup pintu ini, tapi hanya satu cara. Danu menoleh ke sekelilingnya. Di mana Bu Mira, tuyul itu tertawa, suaranya bergema di dunia yang asing ini. Dia tidak ada di sini, Danu. Kamu sekarang hanya bersama kami. Danu merasa tubuhnya mulai goyah. Semua yang ia ketahui terasa melayang jauh. Tetapi suara Bu Mira yang terakhir itu tetap bergema dalam pikirannya. Menggema di antara hiruk-pikuk suara-suara dari dunia ini. Hancurkan guci itu, atau kau akan terperangkap selamanya. Di seberang dirinya, Danu melihat bayangan besar, lebih besar dari tuyul itu, muncul dari kegelapan. Makhluk itu memiliki tubuh yang lebih tinggi, lebih besar, dan matanya berkilau dengan api merah yang menyala. Makhluk itu melangkah dengan langkah berat, dan udara di sekitarnya terasa semakin panas. Ini adalah penjaga dunia ini, kata tuyul itu, suaranya dipenuhi dengan rasa takut. Kamu harus berhadapan dengan mereka jika ingin keluar. Danu merasakan ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Makhluk itu mendekat, dan dari setiap gerakannya, Danu bisa merasakan kekuatan tak terkendali yang mengelilinginya. Apa yang harus kulakukan? Danu bertanya dalam hati, hanya untuk dirinya sendiri. Ia tahu, satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan guci itu, dengan cara apapun, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya. Namun sesuatu berubah di dalam dirinya. Tidak, Danu tidak akan menyerah, tidak akan terjebak di sini, dalam dunia yang tidak dikenalnya. Ia berlari menuju makhluk besar itu dengan penuh keberanian, meskipun tahu bahwa ia tidak punya kekuatan untuk melawannya. Namun, langkahnya semakin cepat, semakin penuh tekad. Jika dunia ini terhubung dengan guci itu, maka guci itu juga bisa menghancurkannya. Dengan satu langkah lagi,
Ia melihat guci yang pecah itu tergeletak di tanah. Sebagian besar retakannya mulai mengeluarkan cahaya yang lebih terang. Makhluk besar itu menghentikan langkahnya, matanya penuh dengan amarah yang mengerikan. Namun Danu hanya fokus pada guci itu. Ia harus menghancurkannya sebelum semuanya terlambat. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat guci itu dan mengarahkannya ke tempat yang lebih gelap. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Danu meraih guci yang sudah retak parah. Matanya penuh dengan tekad yang tidak dapat dijelaskan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap semakin mendekat, berputar-putar seperti ular yang siap melilit. Namun Danu tidak gentar. Ia tahu hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Makhluk besar yang berdiri di hadapannya dengan mata merah menyala dan tubuh yang raksasa mengeluarkan suara geraman dalam yang mengguncang tanah. Kau tidak bisa menghancurkan guci itu, Danu. Ini adalah takdirmu. Kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Danu tidak menanggapi. Ia hanya menatap guci itu yang kini di tangannya. Guci itu memancarkan cahaya merah yang semakin kuat, seperti berusaha menarik dirinya lebih dalam ke dalam dunia ini. Ada sesuatu yang salah dengan guci ini. Pikirannya tiba-tiba teringat pada kata-kata Bu Mira. Hancurkan guci itu, atau kau akan terperangkap selamanya. Danu tahu jika ia tidak segera bertindak, semuanya akan berakhir. Ia akan terperangkap di dunia ini selamanya. Dengan satu dorongan terakhir, ia melemparkan guci itu ke arah tanah yang keras, memecahkan pecahan-pecahan yang lebih besar, dan melepaskan semburan cahaya yang begitu terang hingga membuat dunia di sekelilingnya seolah menghilang. Namun, saat guci itu pecah total, semuanya terhenti. Keheningan yang menegangkan menggantung di udara. Tak ada suara lagi, tak ada gerakan. Bahkan tuyul yang ada di sekelilingnya berhenti bergerak. Mereka tampak terperangkap dalam cahaya itu. Danu merasakan sensasi yang aneh, seperti ada tarikan kuat di tubuhnya. Ia menoleh dan melihat pintu itu, pintu terlarang yang selama ini membawanya ke dunia ini, kini mulai bergetar dan mengeluarkan cahaya yang lebih terang. Pintu itu bergetar hebat, seakan ingin menutup, seakan ingin menelan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Di hadapannya, makhluk besar itu berteriak dengan suara yang menggema. Tidak! Jangan! Kembali! Kamu tidak bisa menutupnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Danu merasa tubuhnya terangkat, seperti ada kekuatan yang mengangkatnya dengan cepat, menariknya jauh dari dunia yang mengerikan ini. Cahaya itu semakin terang dan suara makhluk itu yang menyeramkan semakin hilang. Danu merasa seperti terlempar keluar dari dunia lain. Ia merasakan tubuhnya terhempas ke tanah yang keras dan udara di sekitarnya tiba-tiba terasa segar. Ia membuka matanya dan yang ia lihat adalah ruang tamu rumahnya, tempat yang sudah lama tak ia rasakan dengan nyaman. Ia terengah-engah, tubuhnya lemas dan penuh keringat dingin. Perlahan ia bangkit, memandang sekeliling dan merasa bingung. Apa yang terjadi? Pikirnya. Danu menatap guci hitam yang kembali muncul di atas meja. Tubuhnya masih gemetar, pikirannya berkecamuk. Guci itu seharusnya sudah hancur. Namun di hadapannya benda itu berdiri utuh, seolah menertawakan semua usaha yang telah ia lakukan. Suara itu kembali terdengar di kepalanya. Jangan kira ini akhir, ini hanya permulaan. Danu mundur selangkah. Ia ingin lari, tapi kemana? Semua yang ia lakukan sejauh ini terasa sia-sia. Pintu itu mungkin memang sudah tertutup, tapi guci ini tetap ada. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk dengan keras. Tok, tok, tok. Danu tersentak. Di tengah ketegangannya, ia mencoba menarik napas dalam-dalam lalu berjalan ke arah pintu. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci dan menarik gagangnya. Di depan rumah, Bu Mira berdiri dengan wajah serius. Kamu harus ikut aku sekarang juga. Di perjalanan, Bu Mira menjelaskan semuanya. Guci itu bukan sekadar wadah. Itu adalah penjara. Setiap generasi dalam keluargamu selalu memiliki seseorang yang terikat dengan guci itu. Mereka yang menggunakannya untuk pesugihan akan mendapatkan kekayaan, tapi sebagai gantinya ada makhluk yang akan terus menempel pada keturunan mereka. Danu merasakan tubuhnya semakin berat, jadi ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah warisan yang mengerikan. Bu Mira melanjutkan, dan sekarang, setelah kamu menghancurkan guci itu, pintu yang lebih besar telah terbuka. Kamu pikir kamu sudah menutupnya? Tidak, Danu. Kamu justru melepaskan sesuatu yang lebih berbahaya. Danu menelan ludah. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Bu Mira menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Kita harus menemukan kunci terakhir. Malam itu, mereka pergi ke rumah tua peninggalan kakek buyut Danu, tempat di mana semuanya bermula. Rumah itu sudah lama tak dihuni, dibiarkan membusuk dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang pecah.
Di dalamnya, udara terasa berat, dipenuhi aroma debu dan kayu lapuk. Di sini, Bu Mira bergumam, di tempat inilah leluhurmu membuat perjanjian pertamanya. Danu menelan ludah. Dan di mana kita bisa menemukan kunci itu? Bu Mira menatapnya dalam-dalam. Kunci itu ada dalam darahmu. Danu terdiam. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ia tahu apa maksud Bu Mira. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah rumah tua itu, guci hitam yang ia bawa tiba-tiba bergetar dengan sendirinya, dan dari dalamnya sesuatu mulai keluar. Guci itu bergetar hebat di lantai kayu rumah tua. Getaran itu semakin kuat hingga menghasilkan suara retakan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Danu melangkah mundur, sementara Bu Mira tetap berdiri tegak, wajahnya tetap tenang meskipun sorot matanya menunjukkan kewaspadaan. "Bibi, apa yang akan keluar dari dalamnya?" Suara Danu bergetar. Bu Mira menatap guci itu dengan tajam. Bukan sesuatu yang bisa kita hadapi dengan tangan kosong. Tiba-tiba cahaya merah pekat memancar dari dalam guci, membuat seluruh ruangan terasa panas dan menyesakkan. Danu menyipitkan matanya saat sosok kecil mulai merayap keluar. Tuyul, tapi kali ini berbeda. Sosoknya lebih besar dari sebelumnya, tubuhnya lebih kurus dengan tangan yang lebih panjang, dan mata hitamnya menyala dengan kemarahan yang lebih besar. "Danu," tuyul itu berbisik dengan suara bergema. "Kau telah menghancurkan keseimbangan. Sekarang kau harus membayarnya." Danu merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada beban yang menghimpit dadanya. Ia berusaha mundur, tapi kakinya terasa menancap di lantai. Sesuatu dari dalam dirinya beresonansi dengan makhluk ini. Bu Mira bergerak cepat. Ia merogoh kantongnya dan menaburkan sesuatu ke lantai, garam hitam. Begitu garam itu bersentuhan dengan kayu lapuk, udara di sekitar mereka bergetar. Tuyul itu mengeluarkan suara melengking, tubuhnya bergetar seakan kesakitan. Danu merasakan tekanan di tubuhnya berkurang. Ia menatap Bu Mira dengan bingung. "Bibi, apa yang terjadi?" Bu Mira menoleh dengan wajah serius. "Kamu sudah tahu kan? Kunci terakhir bukanlah benda, Danu. Kunci terakhir adalah darahmu sendiri." Danu terdiam. Semua kepingan misteri dalam pikirannya mulai menyatu. Danu mengingat sesuatu yang pernah dikatakan ibunya sebelum meninggal. "Jangan pernah menerima warisan keluarga. Itu bukan rezeki, nak. Itu kutukan." Sekarang semuanya masuk akal. Guci itu tidak hanya menyimpan tuyul, tetapi juga bagian dari perjanjian leluhurnya. Dan selama ia masih hidup, perjanjian itu tidak akan pernah berakhir. Tuyul itu kembali bergerak, kali ini lebih cepat. Ia menabrak penghalang garam hitam, membuat percikan api merah menyala. "Kau bisa menunda, tapi kau tak bisa lari dari takdirmu, Danu. Darahmu sudah ditandai." Danu menggertakkan giginya. Ia tahu satu hal, satu-satunya cara untuk menghancurkan semua ini adalah dengan mengakhiri garis perjanjiannya. Ia menarik napas dalam, menatap Bu Mira. "Kalau kunci terakhir ada dalam darahku, bagaimana cara mengakhiri ini?" Bu Mira menatapnya tajam. "Kau harus melakukan sesuatu yang tak seorang pun di keluargamu berani lakukan." Danu menelan ludah. "Apa?" Danu berdiri dengan tangan gemetar, matanya terpaku pada pisau kecil berukiran kuno yang kini dipegang Bu Mira. Udara di dalam rumah tua itu semakin berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menekan tubuhnya dari segala arah. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk hitam bermata merah semakin banyak bermunculan dari kegelapan, bergerak lambat tapi pasti, mendekat dengan geraman mengerikan. Tuyul yang berdiri di tengah ruangan masih menyeringai, seolah menikmati ketakutan yang kini menguasai Danu. "Darahmu adalah kunci," kata Bu Mira dengan suara dingin. "Tapi kau harus memilih, Danu. Kau bisa tetap mewarisi perjanjian ini, atau kau bisa mengakhirinya dengan cara yang lebih berat." Danu menelan ludah. "Apa maksudnya?" Bu Mira menatapnya dalam-dalam. "Kau harus mengorbankan sesuatu." Danu menggeleng. "Tidak, aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku tidak akan menyerahkan apapun lagi." Tuyul itu tertawa, suaranya bergema seperti ribuan bisikan di telinga Danu. "Kau selalu punya pilihan, Danu. Hidup dalam kekayaan seperti leluhurmu, atau mati sendirian dengan penderitaan." Danu merasakan kepalanya berdenyut. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Ayahnya yang meninggal misterius, ibunya yang selalu menghindari pembicaraan soal warisan keluarga, serta kehidupannya yang selalu dipenuhi bayangan-bayangan aneh sejak kecil. Sekarang ia mengerti, pesugihan ini bukan sekadar perjanjian, ini adalah perangkap. Selama seseorang meneruskan perjanjian ini, mereka bisa menikmati kekayaan, tapi sekaligus kehilangan sesuatu yang lebih berharga, jiwa mereka sendiri. Dan selama berabad-abad, tidak ada satupun keturunannya yang cukup berani untuk mengakhirinya.
Sampai sekarang. Sebuah suara dentuman keras mengguncang rumah tua itu. Guci hitam yang berada di tengah ruangan pecah sendiri tanpa disentuh, mengeluarkan asap hitam yang berputar-putar seperti badai. Dari dalamnya, sosok yang lebih besar muncul, makhluk bertanduk dengan tubuh yang hampir transparan, wajahnya penuh luka seperti terbakar, dan matanya bersinar merah menyala. Bu Mirah membelalakan mata. Ini buruk, Danu, kita tidak punya waktu lagi. Makhluk itu membuka mulutnya yang lebar, dan dari dalamnya terdengar suara ribuan jeritan kesakitan. Danu merasa tubuhnya semakin berat. Tuyul itu berbisik. Mereka datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Danu sadar, makhluk-makhluk ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan jiwa yang terikat dengan perjanjian ini. Dan satu-satunya jiwa yang tersisa adalah dirinya sendiri. Bu Mirah melempar pisau kecil itu ke tangan Danu. Darahmu bisa menutup pintu ini. Tapi kau harus melakukan apa yang harus dilakukan. Danu menggenggam pisau itu erat. Bagaimana caranya? Bu Mirah menatapnya dengan wajah penuh beban. Lakukan seperti yang seharusnya dilakukan sejak awal. Akhiri perjanjian dengan mengorbankan pewarisnya. Danu membelalak. Tunggu, maksud Bibi, aku harus mati? Bu Mirah tidak menjawab, hanya menatapnya dengan kesedihan. Tuyul itu tersenyum lebar. Kau akhirnya mengerti. Danu merasa dunianya berputar. Ia baru saja berjuang untuk bertahan hidup dan sekarang satu-satunya cara untuk menyelamatkan semuanya adalah mengorbankan dirinya sendiri? Tidak, pasti ada cara lain. Danu menatap makhluk bertanduk yang semakin mendekat dan kemudian melihat tuyul itu. Lalu sebuah ide muncul di kepalanya. Ia menatap tajam ke arah tuyul itu. Kalau mereka ingin mengambil pewarisnya, kenapa harus aku? Tuyul itu tampak terkejut. Apa maksudmu? Danu menggertakkan giginya, lalu meraih pisau itu dan dengan cepat menusukkan ujungnya ke telapak tangannya sendiri. Darah segar mengalir menetes ke lantai kayu yang sudah lapuk. Ruangan itu bergetar lagi. Makhluk bertanduk itu berhenti. Matanya yang menyala tampak tertuju pada darah Danu yang kini menetes di tanah. Danu menatap tuyul itu dengan penuh kebencian. Kamu juga bagian dari perjanjian ini, kan? Tuyul itu mundur sedikit. Danu, jangan lakukan ini. Danu merasakan sesuatu yang kuat dalam darahnya. Ia menggenggam pisau lebih erat dan berteriak, kalau kau ingin mengambil jiwa, ambil dia. Dialah yang menjaga perjanjian ini tetap hidup. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Makhluk bertanduk itu bergerak cepat, melompat ke arah tuyul dengan suara gemuruh. Tuyul itu menjerit. Tubuhnya berusaha mundur, tapi bayangan hitam dari makhluk-makhluk lainnya mulai menariknya ke dalam kegelapan. Danu, kau tidak akan pernah bebas. Kutukan ini tidak akan pernah hilang. Suara tuyul itu menggema di seluruh ruangan, sebelum akhirnya tubuhnya ditarik sepenuhnya ke dalam kegelapan. Guci yang sudah pecah di tengah ruangan menyerap semua asap hitam yang berputar-putar, dan dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi. Hanya ada Danu dan Bu Mirah di ruangan itu. Danu terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa seperti baru saja mengangkat beban yang selama ini menghimpitnya. Bu Mirah berjalan mendekatinya dan berlutut. Kamu berhasil. Danu menatapnya dengan lemah. Apakah ini sudah berakhir? Bu Mirah terdiam sejenak. Kemudian ia menatap Guci yang kini hanya berupa pecahan kosong. Iya, Danu menutup matanya, merasakan udara dingin malam menembus kulitnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa bebas. Namun jauh di dalam pikirannya ia tahu sesuatu. Kutukan itu mungkin sudah tidak lagi mengikatnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.